Selamat pagi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Berkat Pagi. Pada hari ini sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita, mari kita mau memberikan hati kita untuk mau diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini kita masih sama-sama belajar dari Injil Markus. Dan kali ini kita akan belajar pada Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai 30. Mari kita buka bersama-sama dan kita bacakan. Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut memberi roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Sebelumnya kita mau lihat dulu bahwa Fenisia merupakan wilayah yang penduduknya mayoritas adalah orang Yunani. Dan di sini kita ketahui bahwa orang Yunani tidak percaya kepada Allah Israel. Nah, kalau Bapak Ibu juga mau lihat, kisah ini juga tercatat dalam kitab Matius. Dan pada saat ini apa yang mau kita pelajari? Hari ini kita mau lihat yang pertama, perempuan Siro-Fenisia bukan orang yang mengenal Allah. Namun, mengapa dia bisa datang dan memohon kepada Tuhan Yesus? Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, segera perempuan itu mendengar tentang Tuhan Yesus, dia datang dan tersungkur di depan kakinya. Bapak Ibu, perempuan ini tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi ketika dia mendengar tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat, ia datang dan memberikan permohonannya kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-27 sampai 28, ketika perempuan itu datang dan memohon, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang cukup keras. Bisa jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perempuan ini rapuh, ia bisa saja tidak lagi datang kepada Tuhan dan pergi dengan hati yang hancur. Namun kita melihat bahwa perempuan ini tetap memohon kepada Tuhan. Dia menyampaikan bahwa ia mau menerima pertolongan daripada Tuhan. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan memberikan kesembuhan bagi anak dari perempuan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan Siro-Fenisia yang tidak menyembah Allah Israel, ketika mendengar tentang perbuatan Allah, dia datang dan memohon dengan rendah hati dan iman percaya yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kita yang sudah sekian lama percaya kepada Tuhan Yesus, apakah sampai hari ini iman percaya kita masih sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin sebagai orang tua, atau mungkin sebagai anak, atau mungkin kita di dalam pekerjaan, atau mungkin kita di dalam pendidikan kita, atau dalam segala hal yang sedang kita kerjakan. Mungkin ada hal-hal, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Apakah kita masih mau datang berharap sama Tuhan? Ketika mungkin kondisi kesehatan kita terganggu, apakah kita mau tetap berharap sama Tuhan? Mungkin ketika kita berdoa 1, 2, 3 kali, 2 hari, seminggu, sebulan, kita tidak mengalami mujizat, kita sepertinya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Apakah kita mau terus datang kepada Tuhan, memohon kepadanya? Nah, kita mau belajar dari perempuan ini, meskipun dia sebenarnya bukan dari bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ketika ia datang kepada Tuhan, ia mau terus untuk mendapatkan pertolongan tersebut. Nah, Bapak Ibu, mari sebagai orang percaya,
kita mau datang kepada Tuhan dengan tidak ada putus-putusnya. Mungkin ketika kita melihat jawaban Tuhan sepertinya tidak seperti apa yang kita inginkan. Jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita rancangkan. Bukan berarti Tuhan sudah lepas tangan dari kehidupan kita. Mari kita mau tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, masih mau tetap datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Jangan merasa ketika kita datang 1-2 kali, Tuhan tidak menjawab lalu kita menjadi sombong. Kita tidak mau datang lagi sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Mari kita mau tetap punya hati yang percaya kepada Tuhan. Apapun hal-hal yang terjadi, yang terlihat tidak seperti rencana kita, mari mau percaya. Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Allah yang terlalu sanggup, Allah yang perkasa, Allah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi mari